warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sri Ayuni dari Prodi Teknik Informatika semester 4 dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai flowchart. Yang pertama, pengertian dan manfaat. Dan yang kedua, simbol flowchart. Dan yang ketiga, contoh-contoh. Flowchart dalam analisis perancangan sistem. Pengertian flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta penyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan menggunakan simbol. Selanjutnya adalah manfaat flowchart. Manfaat flowchart yaitu dapat memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Next, simbol flowchart. Simbol flowchart terdiri dari 9 simbol. Yang pertama, terminator. Terminator adalah simbol yang digunakan untuk menandai dan mengakhiri suatu flowchart. Simbol ini berbentuk oval. Selanjutnya, input atau output. Simbol ini digunakan untuk menyatakan operasi pemasukan data dan pengeluaran. Simbol ini berupa jajar genjang. Selanjutnya, proses. Simbol ini digunakan untuk menyatakan kegiatan pemrosesan input. Simbol ini berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, decision. Simbol ini digunakan untuk memeriksa suatu kondisi tertentu. Simbol ini berbentuk belah ketukan. Selanjutnya adalah back connector. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan suatu langkah ke langkah yang lain. Sedangkan off-back connector adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain di halaman berbeda. Selanjutnya adalah flow line. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dan menunjukkan arah diagram flowchart. Simbol ini berbentuk garis panah. Selanjutnya adalah preparation. Simbol ini digunakan untuk proses pemberian harga awal. Selanjutnya adalah predefinite process. Simbol ini digunakan untuk melakukan pemanggilan suatu prosedur program utama. Selanjutnya adalah contoh-contoh flowchart. Contoh flowchart yang pertama. Flowchart ini dimulai dengan menggunakan simbol termination. Dengan mulai, selanjutnya akan dimasukkan input lebar. Di sini input lebar menggunakan simbol jajar genjang karena merupakan inputan atau outputan. Setelah memasukkan input lebar, selanjutnya kita akan memasukkan input panjang dan juga menggunakan simbol jajar genjang. Setelah melalui input panjang dan lebar, selanjutnya kita akan melakukan proses penghitungan, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Di situ menggunakan simbol persegi panjang karena merupakan proses dari penghitungan luas tersebut. Setelah melalui proses tersebut, akan ditampilkan hasil dari tampilan luas panjang kali lebar. Dan setelah itu selesai. Selanjutnya adalah contoh flowchart yang kedua. Flowchart ini juga termasuk struktur pengulangan dengan while. Flowchart ini sama dengan flowchart yang sebelumnya. Digunakan simbol termination start. Kita memiliki dua variabel di mana sudah diinisialisasikan nilai dari masing-masing variabel tersebut dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0. Setelah melalui tahap penginisialisasian, selanjutnya kita akan melalui tahap penilaian, di
mana dalam tahap tersebut ada dua kemungkinan ya atau tidak, di mana dua nilai tersebut apakah jumlahnya kurang dari 10 atau tidak. Jika ya, akan segera dieksekusi, dan jika tidak, maka program akan berhenti sampai di sini. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah print B. Setelah kita menjalankan print B, selanjutnya kita akan melalui tahap pemrosesan pencarian nilai A, di mana A sama dengan A ditambah 2, yaitu A sama dengan 1 ditambah 2. Jadi nilai A sama dengan 1 plus 2. A sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai B. B sama dengan A dikali A. B sama dengan 3. Selanjutnya menginisialisasikan nilai B. B sama dengan A dikali A. A sama dengan 3. Setelah tahap pencarian nilai, apakah nilainya benar-benar kurang dari 10? Jika iya, maka program akan berakhir sampai di sini, dan jika tidak, program akan kembali berulang ke atas untuk melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya adalah contoh flowchart yang ketiga. Flowchart ini seperti flowchart yang sebelumnya. Flowchart ini juga menggunakan simbol termination shortcut. Selanjutnya, input kopi, gula, dan air panas. Setelah tahap penginputan, selanjutnya akan memasuki tahap pemrosesan, yaitu aduk dengan sendok. Setelah tahap pemrosesan dengan sendok, selanjutnya akan memasuki tahap decision, yaitu tahap penilaian rasa. Apakah kopi terlalu manis dan apakah kopi terlalu pahit? Jika kopi terlalu manis, maka akan diinputkan kopi lagi, dan jika kopi terlalu pahit, maka akan diinputkan gula. Setelah tahap itu, maka akan dilakukan lagi tahap pemrosesan dengan diaduk menggunakan sendok. Setelah tahap pemrosesan aduk dengan sendok, selanjutnya akan memasuki tahap decision kembali dengan merasakan rasanya apakah sudah pas atau belum. Jika sudah, maka akan melakukan proses selanjutnya, yaitu dihidangkan kopinya. Tetapi jika belum, maka akan kembali ke proses awal lagi, di mana kopi akan dirasa terlalu manis atau terlalu pahit. Dan setelah itu, jika dirasa sudah pas lagi, maka akan kembali ke bawah lagi dan memasuki tahap hidangkan kopi. Selesai. Next. Kesimpulan. Setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara 1 dan